Nama saya Nilu Juniasti, asal dari Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Saya peserta uji kompetensi program pendidikan profesional guru dalam jabatan tahun 2020. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Ya, kita bertemu lagi di dalam video conference yang akan membahas materi dalam kelompok pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020. Jadi ini kelompok 1 sudah siap semua nanti untuk dipresentasikan ya. Semua sudah lihat PowerPoint-nya ya? Sudah. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita mengucapkan doa sejenak. Ibu, kita akan mengucapkan doa bersama-sama Panganjali Umat dipimpin oleh Gede Dana. Silakan Gede Dana. Panganjali. Om Swastiastu. Om Swastiastu, anak-anak sekalian, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa tercapai sesuai dengan tujuan ya. Kita akan lanjutkan dengan sesi diskusi. Baiklah, kita sudah berdoa tadi di awal pembelajaran. Ibu akan absen dulu untuk kelompok satunya. Semua hadir ya? Gede Dana hadir? Yanwi? Mira? Dian? Hadir, Bu. Diviana? Halo, kamu hadir nggak? Iya. Untuk form absennya itu juga sudah bisa diisi di Google Classroom ya. Nah, karena kita sudah absen, sekarang kita akan lanjut ke materi. Baiklah anak, sekarang kita akan lanjutkan ke materi. Izinkan Ibu share screen biar kalian bisa lihat materinya. Seperti yang tadi sudah kita sampaikan, materi kali ini adalah kemahakuasaan Sang Hyang Widiwasa sebagai Aste Aiswarya. Nah, tadi kita sudah buka pertemuan ini dengan mengucapkan Om Swastiastu, Om Awigenang Astu Nama Sidam. Adapun kompetensi dasar dalam materi ini, yang pertama yaitu menghayati kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai Aste Aiswarya. Yang kedua, disiplin menghayati kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai Aste Aiswarya. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar kalian mampu menjelaskan pengertian Aste Aiswarya. Kalian memiliki sikap disiplin dalam menyebutkan bagian-bagian Aste Aiswarya. Yang ketiga, memiliki pengetahuan dalam menentukan ciri dan sifat Aste Aiswarya serta terampil dalam menyajikan laporan terkait ciri dan sifat Aste Aiswarya. Nah,
PowerPoint ini juga sudah Ibu share di Google Classroom. Bagi yang tidak hadir hari ini bisa menyimak di situ ya. Ibu bagikan gambar. Ini ada 2 gambar, yaitu gambar pemandangan gunung dan laut. Siapa yang menciptakan? Jawab dulu dalam hati, nanti akan kita bahas dalam sesi diskusi. Siapakah yang menciptakan ini? Jika ada yang menjawab ide Sang Yang Widi Wase, apakah kalian yakin? Nah, kemudian gambar yang kedua, ada 2 gambar lagi. Ini adalah gambar bencana alam. Kenapa bencana ini bisa terjadi? Kenapa peristiwa ini bisa terjadi? Karena apa? Oke ya, nanti akan kita bahas bersama-sama. Ini adalah upacara Dewa Yatnya dan Buta Yatnya. Yang sebelah kiri Dewa Yatnya, yang sebelah kanan Buta Yatnya. Menurut kalian, untuk siapa umat Hindu melakukan upacara-upacara ini? Kita masuk ke materi pokok, yaitu pengertian Asta Aishwarya. Asta Aishwarya berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 2 suku kata, yaitu Asta yang artinya 8 dan Aishwarya yang artinya kemahakuasaan. Kemudian Asta Aishwarya artinya 8 kemahakuasaan Ida Sang Yang Widi Wase. Nah, dalam ke-8 kemahakuasaan Ida Sang Yang Widi Wase ini dilambangkan dengan teratai berkelopak bunga 8 yang disebut dengan Padma Astadala. Adapun bagian-bagian Asta Aishwarya sesuai pengertiannya ada 8. Yang pertama anima, yang kedua lagima, yang ketiga mahima, yang keempat prapti, yang kelima prakamya, yang keenam isitwa, yang ketujuh wasitwa, dan yang terakhir adalah yatra kama wasayitwa. Nah, anima di bagian yang pertama berarti maha kecil. Anima adalah sifat Tuhan yang sangat halus, maha kecil, bahkan lebih kecil dari atom atau zat yang terkecil di alam semesta. Saking terlampau kecil, kemahakuasaan Tuhan dalam anima tidak dapat dilihat oleh kasat mata, namun bisa dirasakan. Bagian yang kedua itu lagima, maha ringan, yang artinya Tuhan bersifat sangat ringan. Bahkan dalam kemahakuasaan Tuhan dalam lagima mampu lebih ringan daripada ether atau ruang angkasa. Yang ketiga, mahima. Mahima artinya maha besar. Maha besar kemahakuasaan Tuhan yang dalam mahima itu artinya sangat besar, lebih besar dari alam semesta, lebih besar dari segala yang ada di muka bumi ini beserta isinya. Dalam kemahakuasaan Tuhan sebagai mahima lebih besar dari apapun yang ada di alam semesta. Kemudian yang keempat, prapti. Prapti artinya bahwa Tuhan mampu mencapai segala tempat dalam waktu yang bersamaan. Dimanapun beliau dipuja, beliau akan hadir di tempat itu saat itu juga. Dalam waktu bersamaan walaupun dalam tempat yang berbeda. Selanjutnya, prakamya. Prakamya artinya kemahakuasaan Tuhan yang mampu mewujudkan segala kehendaknya tanpa ada yang bisa melarang, menunda, tanpa bisa ada yang menduga. Dalam kemahakuasaan Tuhan sebagai prakamya, bahkan Tuhan mampu mewujudkan segala kehendaknya dalam sekejap mata. Nah, selanjutnya ada isitwa. Isitwa artinya kemahakuasaan Tuhan yang memimpin segala yang ada di alam semesta ini, merajai segala-gala di alam semesta ini. Beliau adalah maha utama, maha agung, melebihi segala-galanya. Tidak ada yang mampu menentang segala perintahnya.
Wasitwa artinya kemahakuasaan Tuhan yang menguasai dan mampu mengatasi segala-galanya yang terjadi di alam semesta. Kemahakuasaan Tuhan sebagai wasitwa menguasai skala maksudnya yang nyata maupun yang tidak nyata atau niskala. Yang terakhir, kemahakuasaan Tuhan yang disebut dengan yatra kama wasayitwa artinya kemahakuasaan Tuhan tidak ada yang mampu menentang kehendaknya, kodratnya. Apapun yang beliau kehendaki akan terjadi saat itu juga tanpa ada yang mampu menentang dan mengiranya. Ya. Nah, selanjutnya ciri dan sifat bagian-bagian Astaiswara. Yang pertama, anima. Sifat Tuhan maha kecil, cirinya mampu menjiwai makhluk terkecil di alam semesta ini. Seperti apa? Contohnya makhluk yang paling kecil, amuba, bakteri, dan lainnya ya. Lagima, maha ringan, lebih ringan dari eter atau ruang angkasa, dan unsur teringan dari panca mahabhuta. Cirinya Tuhan mampu menggerakkan udara yang tidak bisa kita lihat ya, namun bisa kita rasakan. Yang ketiga, mahima, sifat Tuhan maha besar, lebih besar dari alam semesta raya. Cirinya Tuhan bersifat maha besar adalah mampu menyinari seluruh alam semesta sebagai Dewa Surya. Ya, jadi seluruh alam semesta ini akan terkena sinar beliau dalam manifestasinya sebagai Dewa Surya. Yang keempat, prapti. Sifat Tuhan yang mampu mencapai segala tempat yang dikehendaki dalam waktu bersamaan. Ciri-cirinya apa? Saat misalkan ada piodalan di pura yang lebih dari satu pura di tempat yang berbeda, tapi waktunya bersamaan, beliau pun akan hadir di tempat yang berbeda tersebut dalam waktu yang bersamaan. Dimanapun beliau dipuja, beliau akan hadir di tempat tersebut, seperti itu. Yang kelima, prakamya. Sifat Tuhan yang mampu mewujudkan segala kehendaknya. Cirinya adalah peristiwa yang terjadi di muka bumi ini adalah segala kehendaknya. Tidak ada yang mampu menentang, tidak ada yang mampu mengerem ya. Nomor 6, isitwa. Sifat Tuhan yang merajai segala-galanya. Ciri-cirinya adalah Tuhan mengatur segala yang terjadi di alam semesta ini tanpa kesalahan. Misalkan ada siang, ada malam, tidak pernah malam gitu, tidak pernah siang terus gitu ya. Rotasi planet-planet pada porosnya tidak pernah tabrakan dan lain sebagainya ya. Yang ketujuh, wasitwa. Sifat Tuhan yang paling berkuasa dan menguasai segala-galanya dalam alam semesta ini. Cirinya peristiwa yang nyata dan tidak nyata di alam semesta ini. Maaf, yang kedelapan, yatra kama wasayitwa adalah sifat Tuhan yang tidak mampu ditentang oleh siapapun kehendaknya. Beliau selalu mewujudkan segala kehendaknya. Ciri-cirinya seperti bencana alam. Ketika manusia mulai tidak bisa mencintai alam, menjaga alam, maka beliau akan menunjukkan kemahakuasaannya dengan dengan menciptakan bencana alam di muka bumi ini. Jadi seperti itu. Nah, ini dia tugas kelompok yang nanti akan kita bahas dalam sesi diskusi. Yang pertama, jelaskan pengertian Asta Aishwarya, sebutkan bagian-bagian Asta Aishwarya, jelaskan sifat dan ciri kemahakuasaan Tuhan yang terkandung dalam bagian-bagian Asta Aishwarya. Yang keempat, menurutmu mengapa bencana alam di alam semesta terjadi? Yang kelima, menurutmu untuk apa umat Hindu melakukan upacara keagamaan? Nah, ini ada sloka sebagai penutup materi. Salah satu sloka yang menunjukkan bahwa saking besarnya kemahakuasaan Ida Sang Hyang Widi-Wasa yang disebut dalam sloka Swetantara Upanishad.
Eko sarwa sarwa butesu budas. Sarwa wiapi sarwa butantar. Atman karma diayasca sarwa buta diwasca. Saksi ceta kewalo nirguna nasca. Yang artinya Tuhan yang tunggal bersembunyi pada semua makhluk, menyusupi segala, inti hidupnya semua makhluk, hakim semua perbuatan, dan berada pada semua makhluk. Saksi yang mengetahui, yang tunggal, bebas, kualitas apapun. Ini diterjemahkan oleh Radha Krishna tahun 92. Oke, materi yang Ibu sampaikan sudah habis. Nanti setelah ini akan kita lanjut ke sesi diskusi, membahas 5 pertanyaan tadi. Ibu tutup materi ini dengan parama santi. Om santi, santi. Sudah siap kalian untuk diskusi hari ini? Siap, harus siap ya. Sekarang perhatikan, Ibu akan tampilkan kembali slide PowerPoint yang sudah Ibu share juga ke kalian. Coba perhatikan. Nah, ini slide yang pertama, ini gambar yang pertama. Ini gambar yang pertama. Ya. Nah, itu gambar apa? Itu di situ ada pertanyaan, siapa yang menciptakan? Itu gambar apa, Nak? Gambar pemandangan, ya. Nanti kalau diskusinya nggak aktif, nilainya dikurangin loh. Itu gambar apa? Gede Dana, itu gambar apa? Gambar yang sebelah kiri? Pemandangan gunung, Bu. Pemandangan yang sebelah kanan? Pemandangan laut. Pemandangan laut. Siapa yang menciptakan itu? Siapakah yang menciptakan itu? Dia? Ida Sang Yang Widi. Tuhan, Bu. Tuhan. Kamu percaya itu diciptakan oleh Tuhan? Iya, Bu. Percaya ya. Percayain aja gitu ya. Nanti akan kita bahas kenapa harus percaya. Nah, ini gambar yang kedua, itu gambar bencana alam, anak-anak. Bencana alam itu dibuat oleh siapa? Masa Tuhan? Tuhan apa manusia? Manusia yang membuat bencana alam, tapi diizinkan oleh Tuhan, begitu? Ya. Kalian belum pada sarapan ya? Belum. Oh, harusnya kalau sudah ya, ada yang sudah. Yanwi, kamu pernah melihat bencana alam seperti ini, Yanwi? Apa tuh? Di mana? Di TV? Nah, Oh iya, di koran, Bu. di koran ya. Kalau di koran membaca, Nak ya. Nah, kemudian ini upacara umat Hindu melakukan upacara untuk siapa? Ida Sang Yang Widi. Ida Sang Yang Widiwasa. Dipercayai seperti itu karena sampai sekarang, sampai sekarang itu umat Hindu masih banyak melakukan upacara untuk persembahan sebagai wujud rasa syukurnya, ya. Nah, di sini ada pengertian Asta Aishwarya. Kalian sudah baca PowerPoint-nya? Sudah. Kalau sudah, kita langsung ke sesi diskusi, ya. Sesi diskusi. Nah, ini dia sesi diskusi. Sesi diskusi kelompok. Pertanyaan yang pertama apa, Yanwi? Belum ya. Pertanyaan yang pertama apa, Yanwi? Tolong dibaca. Jelaskan
bagian Asta Aiswara. Nah, silakan. Menurut kelompok 1, Asta Aiswarya itu apa? Setelah menyimak PowerPoint dan materi yang tadi. 8 kemahakuasaan Ida Sang Hyang Widi. Yanwi yang jawab dong. Ya. Oh ya Janwi. Seorang buku dari kita yang terdiri dari dua suku kata yaitu Asta 8 dengan kemahakuasaan Asta Aiswara 8 kemahakuasaan Ida Sang Hyang Widiwasa. 8 kemahakuasaan Ide Sang Hyang Widiwasa. Itu juga kalian sudah baca tadi kan ya. Kemudian yang kedua, Gede Dana, silakan yang kedua dijawab. Sebutkan bagian-bagian Asta Aiswara. Yang pertama ada Anima, yang kedua Lagima, ketiga Mahima, keempat Prapti, kelima Pratanya, Prakamya. Pratamya, Ya, keenam Isitwa, Isitwa. Wasitwa, Ya. kedelapan Yatra Kamawasaitwa. Iya, pintar. Kemudian yang ketiga, jelaskan sifat dan ciri-ciri kemahakuasaan Tuhan yang terkandung dalam bagian-bagian Asta Aiswarya. Ayo Dia. Dian, Dian. Ya, silakan Dian. jelaskan dan ciri-ciri kemahakuasaan Tuhan terkandung dalam bagian-bagian Asta Aiswarya. Anima, sifat Tuhan maha kecil, ciri-cirinya Tuhan mampu menjiwa terkecil di dalam semesta seperti bakteri, amoeba, dan lain-lain. 2. Lagima, sifat Tuhan maha ringan, lebih ringan dari unsur, teringan dari panca maha buta. Ya. Ciri-cirinya Tuhan mampu menggerakkan udara. Ya, pintar. Terus Mahima. Mahima. Besar. Ini dia. Mahima. Ya. Mahima. Sifat Tuhan maha besar, lebih dari alam semesta, dan ciri-cirinya Tuhan mampu menyadari seluruh permukaan bumi sebagai jiwa surya. Ya. Sebagai ya. Prapti. Prapti, bukan Prapati. Prapti. Ya Bu, Prapti. Prapti, sifat Tuhan yang mampu mencapai segala tempat yang dikehendaki dalam waktu bersamaan. Iya. Ciri-cirinya saat diudalan di berbagai pura dalam waktu bersamaan. Terus yang kelima, 5. Prakamya. 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 Ya. Prakamya, sifat Tuhan yang mampu mewujudkan segala kehendaknya. Kehendaknya. Ciri-cirinya segala peristiwa yang terjadi di muka bumi. Keenam, istiwa. Isitwa. Isitwa, bukan istiwa. Isitwa ya. Terus artinya Sifat Tuhan yang merajai segala-galanya. merajai segala-galanya. Ciri-cirinya mengatur segala yang terjadi dalam semesta ini. Iya, Misalnya siang dan malam. Kemudian 7. Wasitwa. Wasitwa. Ya. Ya, Sifat wasitwa. Tuhan yang paling berkuasa. Ya. Sifat Tuhan yang paling berkuasa
dan menguasai segala-galanya Iya, sifat maha dalam kuasa. alam semesta ini. Yang kedelapan, Yatra Maha Kuasa. Yatra Kama Wasayitwa. Ya, Bu. Sifat Tuhan yang tidak ada mampu menentang segala kehendaknya. Ciri-ciri pada peristiwa bencana alam semesta. Oke, sekarang lanjut nomor berapa sekarang diskusi tugas kelompok nomor 4. Nomor 4, Mira. Silakan Mira. Nomor 4 itu Semesta bisa terjadi. menurutmu mengapa bencana di alam semesta bisa terjadi? Nah, kaitkan dengan sifat Tuhan yang ke-8. Apa dia, Mira? Alam bisa disebabkan oleh manusia karena tidak bisa menjaga lingkungan dan juga bisa diaktifkan oleh ide Sang Yang Widi. Oke. Kemudian yang ke-5. Yang ke-5 Devi. Yang ke-5 lanjutkan Deviani. Menurutmu untuk apa umat Hindu melakukan upacara keagamaan? Menurut pendapat saya, umat Hindu melakukan upacara keagamaan untuk berbagai hal, seperti contohnya meminta keselamatan. Iya, pinter. Nanti akan kita bahas diskusinya lagi. Sudah diskusi ya. Yang pertama itu jelaskan pengertian tentang Asta Aiswarya. Dijawab oleh Yanwi, sangat betul sekali. Sudah sangat tepat. Itu adalah 8 kemahakuasaan Ida Sang Yang Widiwasa yang dilambangkan dengan Padma Astadala, yaitu bunga teratai yang berdaun atau berkelopak 8. Kemudian yang kedua, sebutkan bagian-bagian Asta Aiswarya. Nah, terus Gadedana sudah menyebutkan ke-8-nya tanpa kurang satu pun. Kemudian siapa tadi? Dian sudah menjelaskan ciri-ciri kemahakuasaan Tuhan yang terkandung dalam bagian-bagian Asta Aiswarya, yang anime apa, lagime apa gitu ya. Dan di PowerPoint juga sudah Ibu bahas tadi di depan. Kemudian yang keempat, bencana alam itu apa? Dijawab oleh Mira. Bencana alam terjadi oleh ulah manusia, tapi atas seizin Ida Sang Yang Widiwasa. Banyak yang mengatakan bahwa Tuhan marah makanya terjadi bencana alam. Kenapa Tuhan marah? Karena manusia tidak bisa menjaga lingkungan. Jadi itu dikaitkan dengan kemahakuasaan Tuhan yang ke-8, Yatra Kama Wasayitwa. Ya, dia mampu, Tuhan mampu menjadikan apa saja di alam semesta ini sesuai dengan kehendaknya. Kemudian pertanyaan yang ke-5 itu sudah jawab oleh teman kalian. Kenapa umat Hindu melakukan upacara untuk memohon keselamatan? Selain itu juga wujud rasa syukur kita terhadap isi alam semesta beserta isinya. Terjadi semua yang terjadi di alam semesta atas Tuhan, baik dan buruk sesuai dengan perbuatan kita ya. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Kalau Anda bertanya silahkan, sebelum nanti Ibu kasih tugas di rumah untuk pertemuan berikutnya. Apakah ada yang bertanya? Tidak, Bu. Tidak. Kalau gitu kita akan
merefleksi atau membahas keseluruhan dari pertemuan hari ini ya. Sebelum kita karena tidak ada pertanyaan, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, kita akan mengingat-ingat kembali selama pembelajaran ini berlangsung. Yang pertama itu tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan pengertian Asta Aishwarya. Asta Aishwarya itu adalah 8 sifat kemahakuasaan Ida Sang Hyang Widi Wasa yang dilambangkan yang dilambangkan dengan Padma Astadala ya. Kemudian bagian-bagian dari Asta Aishwarya ada Anima, Lagima, Mahima, Prapti, Prakamya, dan Isitwa, Wasitwa, serta Yatra, Kama, Wasayitwa. Di mana anima itu artinya maha kecil, sifat Tuhan maha kecil. Lagima artinya sifat Tuhan maha ringan. Mahima artinya sifat Tuhan maha besar. Prapti artinya Tuhan mampu mencapai segala tempat yang dikehendaki. Prakamya artinya segala kehendak dari Ida Sang Hyang Widi Wasa itu bisa terlaksana dengan cepat. Isitwa Maharaja, merajai segala alam semesta ya. Contoh-contohnya sudah bisa kalian lihat di PowerPoint. Wasitwa artinya maha kuasa. Kemudian Yatra Kama Wasayitwa artinya tidak ada yang bisa menentang kehendaknya. Nah, itu ke-8 bagian dan ciri-ciri serta sifat Ida Sang Hyang Widi Wasa dalam Asta Aishwarya. Jadi setelah ini akan Ibu share tugas di Google Classroom dan WA Group kalian. Mohon dikerjakan untuk kita bahas di pertemuan berikutnya. Ya? Ada pertanyaan lagi? Ibu. Ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada pertanyaan, mari kita tutup pertemuan hari ini dengan menghaturkan Paramesanti. Yanwi, silakan pimpin untuk Paramesanti. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih, jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker dan protokol kesehatan teman-teman. Dah, sampai ketemu di video conference berikutnya. Terima kasih banyak. Dah.